Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan kami akan membicarakan soal salah seorang menteri Bapak yang konon tersandung kasus yang nggak main-main, judi online. Judi online itu nggak main-main, merusak, macam-macam. Ininya kan PPATK kan bilang omsetnya sudah 900 triliun. Tahun ini 300 triliun, tahun sebelumnya ada total pokoknya 900 triliun. Itu duit semua gitu kan. Nggak ada kertas itu. Dan itu kan datanya PPATK ya. Jadi kita percayalah. Dan dari angka itu sebenarnya yang menyedihkan adalah kita sadar betul bahwa pemain judi online, orang yang terlibat judi online itu sebagian besar justru lapisan bawah, rakyat kecil. Gitu. Jadi 900 triliun itu nggak tahu duit orang miskinnya berapa di situ. Yang diperas. Karena orang miskin selalu dia beli, setelah dia beli makanan, yang dia beli mimpi. Nah, mimpinya ini judi. Ke judi online. Gitu. Dia ini Budi Ari ya? Nah, kita ngomongin Budi Ari. Oke. Jadi lebih tahu tuh. Sarjana hukum. Saya sebenarnya nggak banyak tahu tentang siapa dia di masa lalu ya. Dia kan muncul ketika bikin Projo. Projo itu salah satu relawan yang sangat loyal sama Jokowi. Projo itu singkatan? Ya, pro Jokowi. Pro Jokowi. Nah, di 2014 pada saat Jokowi running pertama kali, itu kan memang fenomena relawan menguat. Ya. Selain Seknas Jokowi, yang kuat memang Projo. Ada beberapa nama yang lain lah. Nah, sebetulnya agak mengherankan buat mereka yang paham PDI ya, karena kan Budi Ari ini sebetulnya aktif di PDI, PDIP, bahkan di DPP, di Litbang ya. Makanya ketika dia tiba-tiba bikin Projo, itu di internal saya dengar juga ada kontroversi. Kalau lu sudah PDIP, ya berjuang lewat PDIP dong, lewat partai gitu. Oke lah, lo mau jadi relawan ya silahkan aja, tapi nggak perlu di depan gitu bikin relawan sendiri gitu. Itu ada ya bukan kontroversi, diskusi kecil-kecilan. Ya kan ada jalur partai, jalur relawan. Dia mau masuk mana? Ya gitu, seperti itu. Nah dalam perjalanannya kemudian kan memang Budi Ari menonjol, dan salah satu yang membuat dia menonjol kan karena sempat mengancam Jokowi. Gimana ancamannya? Kalau dukung Jokowi sampai 2 periode, sampai 2 kali presiden dan menang terus sementara kita Projo nggak dapat apa-apa, ya udah dibubarin aja. Gitu. Ternyata manjur juga ini ancaman itu, sehingga kemudian Budi Ari diangkat jadi wakil menteri Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Takut juga Jokowi rupanya. Nggak takut, mungkin ada deal baru ya. Mungkin loh ya. Kan siapa yang takut Jokowi? Nggak ada. Meko aja nggak takut ya. Gitu kan. Gitu. Nah, setelah jadi wakil menteri dan aktivitasnya kita tahu sering kesana kemari, dan beberapa teman-teman media juga sering nyandain dia kan. Wamen ini kerjanya apa? Ya pokoknya ada fasilitas, jalan-jalan aja lah gitu, memang nggak banyak berperan di situ. Makanya ketika Plate jadi menteri dan kemudian jadi tersangka, jadi terdakwa, berhenti jadi menteri, diangkatlah dia jadi Kementerian Kominfo. Nah rupanya di sini sekarang jadi Komdigi. Ya. Nah, dia jadi Kominfo kan mulai 2013 ya. Artinya pendek kan, tinggal 1 tahun lebih. Kan 2014 sudah 2023 ya, 2023, sehingga nanti 2024 kan habis. Tapi kayaknya di situ dia dapat peran besar, yang kemudian orang menyebut-nyebut urusan terkait dengan urusan judi online, judol. Kenapa? Karena Kominfo ini kan mendapat mandat untuk menertibkan urusan-urusan internet yang tidak beres ya, yang bertentangan dengan aturan
main yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu tugas Kominfo. Nah, judi online ini kan jelas kegiatan yang ilegal beroperasi di sini, meskipun induknya ada di tempat lain ya, di luar yang terkenal kan di Kamboja gitu. Tapi kan secara teknis, administratif dan teknologis gitu kan bisa itu dicegah. Negara lain bisa mencegah itu, kenapa nggak dicegah? Makanya kemudian yang dilakukan oleh Kominfo kan menutup situs-situs itu. Meskipun ini pekerjaan yang teknis tapi tidak strategis gitu kan. Ada cara lain yang lebih strategis tapi itu justru nggak dilakukan gitu. Nah, dalam rangka menutup web-web inilah kemudian ditangkaplah oleh polisi beberapa orang yang dipekerjakan oleh Kominfo untuk menutup tapi tidak menutup, dan disitulah nama Budi Ari mulai muncul. Karena dia menutup sebagian, membebaskan sebagian, dan kalau ini dibebaskan tetap tidak ditutup situsnya karena ada setoran. Ya, itulah. Kan? Ya. Budi Ari terima setoran. Budi Ari mempekerjakan orang-orang yang memang ditugasi untuk itu. Gitu. Ya, dan untuk yang tidak ditutup, lalu mengutip, ini menurut polisi, mengutip dari para pemain operator judinya untuk ditaruh ke mereka. Hasil dari itu dinikmati oleh Budi Ari 50% menurut polisi. Dari total 50% yang lagi 50% dibagi-bagi untuk yang bekerja. Poin gue adalah dari angka, satu dari angkanya 50%. Yang kedua dari kisah yang didapat dari polisi, dari para tersangka yang lalu sekarang sudah menjadi terdakwa. Itu peran Budi Ari menurut gue bukan hanya terlibat. Budi Ari adalah aktor intelektualnya. 4 orang itu yang rekrut Budi Ari. Beberapa bahkan tidak lolos dalam seleksi pegawai negeri. Yang sudah jadi tersangka, 4 orang. Akhirnya karena tidak lolos, diangkat jadi staf khusus untuk menghandle ini. Jadi yang staf khususnya pasti bukan dari anggaran negara, Jadi kan dia punya kantor sendiri, tempat sendiri gitu kan ya. Jadi menurut gua peran Budi Ari ini sangat signifikan di dalam kasus judi online yang sekarang sedang disidang ini. Agak aneh kalau perannya disebut-sebut oleh semua terdakwa dan dia tidak sampai sekarang tidak diproses sebagai tersangka. Ada dua kan. Pertama, sebagai saksi tidak, sebagai tersangka tidak, sebagai terdakwa apalagi. Menurut gua belum ini sana jauh ya. Ini harus segera, karena bisa sih di secara hukum yang namanya split ya. Tapi menurut gua harusnya kan sudah dilakukan sekarang pemeriksaan segala macam supaya. Tapi Budi Ari kan sudah diperiksa di Mabes toh? Ya. Sudah periksa, cuma namanya nggak muncul. Nggak muncul terus, nggak muncul lagi. Nggak muncul sebagai tersangka sampai kemudian nggak muncul juga sebagai terdakwa. Ya, jadi kan kalau memang Pak Presiden Prabowo ingin jaga nama baik timnya, kabinetnya, maka harusnya kita percaya, kita menganut yang namanya presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Tapi bukan berarti orang ini diberi keleluasaan untuk apa-apa. Apalagi sekarang dia punya jabatan baru yang sama. Kalau dari sisi penyidik ya, mengulang perbuatan atau mengulangi lagi perbuatan. Karena dia memegang posisi yang kurang lebih sama ya. 400 triliun untuk koperasi. Ya, jadi justru dari sisi itu harusnya Pak Prabowo, Pak Presiden punya kewenangan untuk paling tidak menonaktifkan dulu Budi Ari dari jabatannya yang sekarang sebagai menteri. Kan sekarang ada wakil menteri. Ya, ada wakilnya. Wakil menteri sekarang kan bisa dimanfaatkan walaupun nggak jelas tugas ini, tapi bisa dimanfaatkan. Satu. Yang kedua, Budi ini juga orang partai. Partai harus melakukan hal yang sama untuk membersihkan nama partai. Dia tercatat sebagai anggota Balitbang PDIP. Dut, masih nggak Dut? Enggak PDIP. Belum dipecat, tapi belum pernah ada pemberitaan yang menyatakan bahwa dia dipecat, dia keluar atau mengundurkan diri, belum. Jadi menurut gua karena tidak kalau masih tercatat walaupun tidak aktif, masih tercatat itu
partai akan bisa ke bawah-bawah. Jadi harusnya PDIP juga membuat statement bahwa kalau Ya. perlu Ya, menindak tegas. kalau dia masih tercatat ya pecatlah gitu. Iya. Tapi kalau dia sudah nggak tercatat dalam arti mungkin mengundurkan diri, mungkin ya PDIP harus klarifikasi. Harus klarifikasi bahwa ini bukan Bukan kader kami. kader kami. Sebelum itu gue klarifikasi lu dulu nih. Nah. Pertama, lu kan yakin Budi Ari ini terlibat Yakin? karena ada keterangan 50 Dari para Dari 50%. para terdakwa yang menurut gue sekarang menjadi korban karena tampaknya akan dikorbankan apa namanya? ya, angkanya 50%. Perjelas dulu, 50% itu kira-kira berapa rupiah? Kita nggak tahu persis, tapi kalau data PPATK terakhir kan transaksi di 2024 tahun kemarin itu 350 triliun Ya. transaksi untuk judi online. Katakanlah separuhnya saja, ya 150 triliun kan. 150 triliun, Dia setengah dari dia separuhnya. 150 triliun. Banyak Ji, lu mau beli apa dengan Nah, duit makanya segitu? jadi, Ya, tapi kan- jadi supaya jelas nih, jangan sampai 50% cuma dari 500.000 kan. Jadi ini 50% dari triliunan. Jadi triliunan. Makanya dia dipelihara. ini Itu satu yang kecurigaan dia. Itu Itu kecurigaan. yang Ini kecurigaan. kecurigaan dia itu yang membuat dia dipelihara terus. Ya. Juga karena itu kan duitnya banyak. Iya, iya. Makanya gue perlu konfirmasi lagi bagian duitnya banyak itu. Menurut lu dia untuk dia sendiri, dia pegang sendiri ini uang atau uang ini menyebar kemana-mana? Tapi kalau yang kondisi sekarang, saya kira Pak Presiden nggak dapat kok. Nggak dapat lah. Ayo. Uang. Presiden kita nggak kaya, gitu. Kalau nggak dapat kan berarti nggak ada utang, nggak ada. Lu sangat kepentingan yakin apa. presiden yang sekarang tidak dapat? Ya. Presiden sebelumnya? Ya kan bukan presiden lagi. Ayo. Maksudku untuk memecat Budi Ari itu gampang sekali buat Pak Prabowo. Gampang sekali. Nggak punya beban. Nggak punya beban. Nggak punya beban. Hajar. Justru kalau tidak dipecat-pecat, Itu malah beban. orang bertanya-tanya, gitu loh Pak. Gitu. Benar. Kalau orang dia nggak Bapak udah dengar kan? kalau nggak dinonaktifkan orang akan bertanya-tanya posisi Pak Presiden Prabowo ini di mana dalam kasus ini? Kok mendiamkan saja? Itu nanti akan panjang tuh. Ya. Ternyata Presiden Prabowo masih disetir oleh presiden sebelumnya. Ya macam-macam lah. Bisa ke situ. Bisa kemana-mana. Bisa ke situ. Yang lebih parah lagi kan, oh yang terakhir ternyata dapat setoran juga. Nah, kalau sudah seperti itu kan parah sekali. Kenapa pakai juga? Apa? Ya kan dulu setoran ke sana, sekarang terus. jadi ada yang sudah dapat sebelumnya gitu kan? Iya. Pakai juga soal ini. Dan apa namanya? Dan yang membuat gue bertanya-tanya adalah kenapa polisi membongkar ini dan terus meneruskan sidang tapi menyisakan satu aktor intelektualisnya. Itu ada apa? Ya saya kira bagian dari 50% tadi. Yang Polisi dapat. dibagi lagi. Polisi dapat. Itu. Menurut lo? Jadi kita butuh tentara ya. Untuk menyelidiki ini. Menjaga kantor polisi. Atau paling nggak menjaga kantor polisi. Itu disuruh menjaga kantor kejaksaan. Enggak. Polisi itu kan bisa memberi. Sekarang menteri itu kalau diperiksa oleh polisi perlu izin presiden apa enggak? Perlu. 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 Tapi kan gampang aja izinin aja. Artinya, menurut lu nih, gue sendiri nggak tahu faktanya. Apakah sudah ada permintaan dari polisi kepada presiden? Artinya kan gini, bisa saja polisi mau periksa, tapi belum ada izin dari presiden. Karena gue nggak tahu faktanya, gue tanya sama lu, apakah ini karena belum ada izin dari presiden, atau karena Ya, memang izin nggak dikeluarkan karena polisi nggak minta. karena polisi nggak minta. Belum ada berita. bahwa Kenapa polisi nggak minta? Itu yang Jadi yang pertanyaan. jadi Nah, pertanyaan gue makanya justru kan itu. bisa aja skenario-nya gini. Tadinya polisi nutup ini. Tapi kan ketika berkas perkara ini diserahkan ke kejaksaan kan melihat ada yang bolong ini. Bla 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 bla. Ya udah terjadilah. Jadi yang buka yang buka di pengadilan jaksa. tentang perannya yang justru sentral ini jaksa ya. bersama dengan terdakwa karena terdakwanya sekarang menjadi orang-orang yang kelihatannya malah dikorbankan hanya mereka Lu kan sendiri yang melihat bertanggung jawab. hal ini. Mereka kan staff sebenarnya. Ya, kan? ya, lu melihat hal ini kan dari sudut hanya uang yang mempengaruhi. Iya. Bahwa Emang mungkin apalagi, uang ini, itu pertanyaannya. Emang apalagi- Uang itu Apakah ada uang pengaruh itu lain? bukan mereka segalanya. mereka Ji. udah tua-tua Bukan Ji. Uang itu hampir segalanya. Mereka itu udah tua-tua.
perempuan cantik sudah nggak menggoda juga, Duit. gitu loh. Duit gitu yang menggoda. Karena duit juga bisa untuk cari perempuan cantik. Jadi artinya Jadi tidak udah. mungkin ada hal lain. Misalnya memang pengaruh dari presiden sebelumnya. Iya. Iya. Oh. gitu. Ya bisa Ya jadi. bisa jadi. Polisinya Jadi. siapa gitu kan? Kan Yang- polisinya Pak Presiden yang dulu. Artinya Jadi Lo mau tapi mengarahin dua ke hal sana itulah. terus. Bukan, Kalau artinya gue ya dua hal itu. Pertama ini mencoreng image presiden, mencoreng mencereng image presiden, Presiden Pak Prabowo. ya, Presiden ya. Prabowo. Kalau Kedua, nggak dipecat, kalau ya. nggak dipecat. Yang kedua, ini melanggar janjinya sendiri untuk menghajar habisnya korupsi dalam siapapun yang akan yang terlibat korupsi akan ditindak tegas. Yang ketiga, kita khawatir dia di tangannya dia ada uang yang jauh lebih besar lagi untuk operasi. Jadi permintaan lu adalah kalau memang dan lu yakin berdua bahwa Presiden Prabowo tidak terlibat, Nonaktifkan dulu. nonaktifkan segera. Nonaktifkan dulu. Agak- Partai bikin statement bahwa partai nggak ada ikat urusan dengan ini, dia dipecat Oh, jadi ini permintaannya kepada dua ya, kepada partai, partai dan kepada Ibu Mega. PDIP, Iya. Ibu Iya. Ibu Mega dan Pak Prabowo. Pak Ini kan Prabowo. dua sahabat, Ji. Iya, justru itu Justru itu. sejalan. Kita nggak mungkin minta ke Projo. Karena pagi-pagi Projo sudah bilang nggak terlibat. Ya, iya. Pertanyaan terakhir gua nih. Ini kan uang gede banget nih. Dan itu bisa meluber kemana-mana. Bakal kena Jokowi nggak? Ya kalau Budi Ari diperiksa bahkan kemudian jadi tersangka terdakwa, kalau dia nggak buka ya nggak kebuka. Iya, itu tergantung budinya. Iya terbuktinya. Lu bisa bikin Budi merasa dikorbankan nggak? Kalau bisa bikin, mungkin dia akan teriak. Iya. Baru akan ketahuan. Iya. Akan ketahuan. Tapi kan orang kayak dia juga pejabat-pejabat eselon 1 yang selama ini melindungi bosnya ya, itu kan sudah dijamin hidupnya. Ya masuk penjara paling 10 tahun dipotong-potong jadi 4 Iya. tahun itu kan. 10 tahun itu bisa 4 duitnya tahun. masih banyak gitu kan. Pak Presiden, mereka sudah mengatakan apa yang mereka harap Pak Presiden lakukan dan mereka sangat yakin Bapak Presiden tidak terlibat. Saya yakin juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.